Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Sudah lama tidak membuat video, sudah lama tidak membuat pembahasan Manchester City, ya karena ada tuntutan kerjaan dan juga ada kegiatan aktivitas lain karena sekarang masa lagi bulan Ramadan dan lagi sibuk-sibuknya untuk kegiatan posko Idul Fitri karena pekerjaan saya pada dasarnya adalah pengawasan untuk kegiatan posko ini. Nah, maka dari itu kiranya untuk menyapa para subscriber, para viewers dari konten saya ini, kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Brighton Albion menghadapi Manchester City. Ya, walaupun kita tahu pertandingannya pada hari Kamis dini hari, akan tetapi masih teringat di benak kita bahwa pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena di malam sebelumnya Liverpool mampu mengungguli Manchester United dengan skor telak 4-0. Ini membuktikan bahwa Liverpool itu sangat-sangat berbahaya untuk menyaingi tahta klasemen dari Liga Premier League musim 2021-2022. Mungkin laga akan berakhir mungkin liga akan berakhir dengan beberapa laga lagi. Maka dari itu, kemenangan demi kemenangan patut layak disandingkan kepada tim-tim yang notabene berjuang untuk memperebutkan juara, tidak terkecuali dari Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Manchester City dengan Liverpool hanya berselisih 1 poin saja, di mana City unggul 1 poin untuk pemuncak klasemen dibanding Liverpool. Maka dari itu, ketika pekan kemarin Liverpool menang mencukur habis MU 4-0, maka dari itu mau tidak mau Manchester City harus menang di laga menghadapi Brighton Albion. Dan ternyata menang dengan skor 3-0. Tapi yang patut kita bahas adalah bagaimana strategi, bagaimana cara bermain dari Manchester City menghadapi Brighton Albion. Ya, pertandingan ini berlangsung di Etihad Stadium. Kita tahu bahwa para pemain Manchester City agak sedikit underperform ketika kalah di FA Cup menghadapi Liverpool. Ya, walaupun ada yang bilang, wah lapis kedua lah, ya pemainannya para cadangan semua lah, bahkan underperform semua pemain pada saat FA Cup. Itu tidak menjadi sebuah alasan. Manchester City tetaplah Manchester City yang harus menunjukkan kualitas permainan. Maka dari itu, step demi step, tahap demi tahap, maupun pertandingan demi pertandingan, Manchester City harusnya mampu menyapu bersih pertandingan demi pertandingan. Brighton Albion merupakan salah satu tim dengan notabene cara penyerangannya yang sangat bagus, bertahannya yang juga sangat memukau, serta daya gedor dari lini sayap dan lini depannya itu sangat bagus sekali. Moapailah, terus ada sayap dari Belgia, Torsat lah, dan lain sebagainya. Maka dari itu Manchester City menghadapi Brighton Albion tentunya sudah memiliki strateginya, di mana Pep Guardiola mengandalkan lini kecepatan sayap mereka melalui Phil Foden maupun Riyad Mahrez, ditambah Bernardo sebagai false nail-nya, dan Kevin De Bruyne mampu untuk menjawab sebagai attacking midfielder-nya, membantu Bernardo Silva di lini depan. Ketika pertandingan babak pertama dimulai, tentunya kita berharap bahwa Manchester City langsung menggedor. Benar sekali, City langsung menggedor pertahanan dari Brighton Albion. Akan tetapi peluang demi peluang dipatahkan oleh kiper dari Brighton Albion. Mulai dari peluang Riyad Mahrez, mulai dari peluang Phil Foden, bahkan tendangan loop yang dilakukan oleh Bernardo Silva mampu ditepis atau dihalau oleh kiper dari Brighton Albion. Terlebih lagi banyak tendangan-tendangan yang hanya menyamping di sisi sebelah kanan mistar gawang atau sebelah kiri mistar gawang dari Brighton Albion. Tentunya di babak pertama Pep Guardiola agak sedikit kurang puas karena banyak peluang namun tidak menghasilkan gol.
Akan tetapi ketika babak kedua dimulai, disitulah Manchester City menunjukkan tajinya. Disitulah Manchester City memberikan kejutan-kejutan efek di mana daya umpan 1-2 passing, kombinasi di lini depan dan lini tengah serta lini belakang sangat solid sekali. Counter attack yang dilakukan oleh Ilkay Gundogan dari lini pertahanan langsung diteruskan kepada Kevin De Bruyne. 3 pemain lini depannya mampu memberikan efek yang sangat memukau. Kevin De Bruyne berlari tanpa melihat sisi kanan dan kiri, langsung memberikan umpan terupas kepada Riyad Mahrez, dan Riyad Mahrez mampu menceploskan bola ke gawang dari Brighton Albion. Gol 1-0 dengan gaya counter attack yang dimiliki oleh City. Inilah kekuatan dari Kevin De Bruyne. Dia mampu membaca gaya main atau gaya jelajah dari masing-masing pemain, sehingga dia mampu memberikan terupas kanan kiri, terus ke depan. Dia selalu memberikan seperti itu. Mungkin ini yang menjadi kendala ketika FA Cup menghadapi Liverpool, tidak ada daya gedor seperti demikian. Nah, gol kedua pun dari City lahir dari kaki Phil Foden. Ini cukup unik karena gol ini pernah Foden lakukan ketika Liga Champions di musim kemarin menghadapi Borussia Dortmund, di mana Phil Foden mampu memberikan tendangan memukau dari luar kotak penalti dengan set piece atau dengan sepak pojok. Sepak pojok diberikan oleh Riyad Mahrez kepada Phil Foden. Phil Foden langsung memberikan tendangan kilat. Walaupun pada saat pertandingan melawan Brighton Albion kemarin, Phil Foden agak sedikit deflected tendangannya. Akan tetapi gol tetaplah sah menjadi gol, dan itu merupakan gol Phil Foden, di mana sudah dilatih beberapa kali oleh Pep Guardiola di latihan ketika menghadapi sepak pojok. Maka dari itu tentunya sukses untuk pelatihan daya set piece yang diberikan oleh City pada laga pertandingan lawan Brighton. Gol ketiga jatuh di mana ketika City mempressing, karena mereka unggul 2-0, mereka mempressing atas atau pressing di lini pertahanan dari Brighton. 2-3 pemain mempressing lini pertahanan Brighton, sehingga bola mau tidak mau harus di loop. Dan kebetulan Sanchez selaku kiper dari Brighton itu ngelupnya tidak terlalu maksimal, sehingga mampu dipatahkan oleh seorang Zinchenko, dan bola jatuh kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mampu memberikan umpan matang, di mana seorang Bernardo Silva dengan gagah berada di depan kotak penalti dan memplacing bola. Placing yang sangat memukau ke tiang dekat, di mana Sanchez tidak mampu untuk meraih gol atau meraih bola sehingga menciptalah gol. 3-0 layak untuk City menangkan. 3-0 layak City mendapatkan tahtanya kembali, dan 3 poin ini mampu memberikan Liverpool sedikit berusaha lagi untuk menyalip City, dan City lebih berusaha lagi untuk menjaga tahtanya. Yang sangat disayangkan dari pertandingan ini adalah ketika keluarnya Nathan Ake akibat cedera ankle. Ya, kita tahu lini belakang City agak sedikit riskan, di mana Walker masih cedera. Terus untungnya Ruben Dias sudah ada, akan tetapi kehilangan Nathan Ake karena cedera ankle, dan kehilangan seorang John Stone yang bisa juga beroperasi di sisi kanan karena cedera hamstring atau ketarik di bagian otot tendonnya. Maka dari itu cukup sangat dirisaukan ketika kejadian menimpa Manchester City, di mana menit-menit atau detik-detik menjelang penentuan juara Liga Inggris musim 2021-2022. Apapun itu, semoga para pemain tetap fit, para pemain menunjukkan tajinya untuk menambah daya gedor dan mempertahankan pertandingan demi kemenangan dan kemenangan, sehingga juara IPL mampu diraih di musim ini, terlebih juara UCL tentunya. Mungkin itu review yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga terhibur, dan jangan lupa saksikan di Bicara Bola selanjutnya. See you.